Assalamualaikum Bu Un. Waalaikumsalam Bu Yus. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Yus ya masih gini-gini aja. Tapi jauh lebih baik lah dari sebelumnya. Gimana Alhamdulillah Bu Yus senang untuk hari dengarnya ini? Bu. Gimana Bu? Alhamdulillah. Iya. Ibu Yus gimana kabarnya? Alhamdulillah sebenarnya saya sih sehat Bu. Keadaannya sehat, hanya saja tuh saya tuh ada yang difikirkan gitu, ada yang mengganjal di pikiran saya Bu. Mengganjal. Oh, ganjalan itu seperti apa Bu? Kalau boleh Ibu ceritakan sama saya gitu, kita curhat. Sebelumnya saya minta waktu dulu ya ke Bu Uun. Ibu ada waktu? Alhamdulillah Bu, saya lagi santai, lagi bebas nih. Kebetulan juga jam ngajar sudah selesai Bu. Mangga, Hmm, Ibu mau menceritakan tadi apa? uh, Mhm. saya tuh Bu gini. Tadi kan saya udah japri ke Ibu ya kemarin tuh. Saya tuh Oh berharap iya, Ibu ada waktu untuk saya, untuk meluangkan waktu saya curhat ke Ibu tentang apa yang saya pikirkan. Terima kasih sebelumnya Bu Un, sudah mau meluangkan waktunya untuk curhatan saya. iya, alhamdulillah Bu, saya juga lagi santai, mangga Bu, untuk kita ngobrol, kita sharing, mangga Bu, apa yang harus, saya dengarkan dari keluhan Ibu barangkali, Ibu punya keluh kesah apa? Gini Coba Bu, ceritakan. jadi tuh di kelas saya, ya di kelas saya dalam melakukan pembelajaran tuh Bu, ada Mhm, salah satu anak Bu yang ketika saya melakukan pembelajaran atau ya pokoknya kegiatan di kelas ya. Jadi dia iya, itu selalu membuat gaduh itu, membuat kejahilan yang apa namanya? Kalau itu tuh ketika saya menerangkan atau menjelaskan atau melakukan pembelajaran, dia itu melakukan kejahilan-kejahilan yang berharap dia tuh selalu diperhatikan sama saya, Bu. Jadi gitu. Masalah saya seperti itu, Bu. oh iya, jadi itu di permasalahan di kelasnya Ibu, ada Mm-mm. siswa yang selalu bikin gaduh ya Bu? Iya, Bu. Nah, Betul. jadi yang Satu orang sekarang padahal Ibu sih. rasa oh satu orang. Jadi, yang Ibu inginkan, hari ini pembahasan kita, eee, akan memberikan apa Ibu yang ingin Ibu, capai dari anak tersebut yang Ibu inginkan? Ya, jadi saya tuh ingin memberikan apa? Saya tuh ingin curhat, ngobrol ya sama Ibu dengan curhatan saya ini semoga saya bisa mendapatkan pencerahan dari uh, apa yang saya pikirkan tentang anak ini, Bu, biar fokus dalam belajarnya, tidak melakukan kejahilan-kejahilan seperti itu, Bu. Biar fokus, biar tidak melakukan hal yang seperti itu lagi ya, Bu, ya? Iya, Iya, Bu, betul, Bu. emang, mungkin anak yang seperti itu, Bu, biasanya kalau nggak salah itu mungkin ada yang ingin dia capai atau ingin yang dia maksud gitu. Nah, sejauh ini apakah Ibu, sudah tahu gitu, apa yang diinginkan oleh anak tersebut, Bu? Ya, dari dia melakukan kejahilan, dia melakukan itu setelah saya amati tuh ternyata anak itu butuh perhatian, Bu. Jadi dia tuh melakukan seperti itu ingin saya memperhatikan dia terus, Bu. Jadi setelah saya telusuri latar belakang keluarganya, ternyata Mhm, anak itu kondisinya dalam lingkungan broken home. Jadi ayahnya dan ibunya itu pisah, ayahnya kerja di luar negeri dan ibunya mhm, masih kurang paham saya Bu kemana. Soalnya waktu saya tanya ke walinya itu eh, apa namanya jawabannya kurang pasti ibunya. Ya, jadi anak ini semenjak kecil tuh Bu hidupnya mhm. apa tinggalnya itu sama kakek dan neneknya.
Dan di situ kakek dan neneknya mungkin karena terlalu sayang, jadi mungkin gimana ya, perbedaannya kalau nggak ada orang tua, nggak ada orang tua tuh beda banget ya, Bu. Jadi anak itu Iya, benar-benar walaupun sama orang tuh sama kakek neneknya itu penuh kata saya. Apapun yang apapun yang apa namanya? Diinginkan sama anak tersebut selalu dipenuhi dengan karena setiap itu dari kejauhan itu kakeknya selalu mantau yang ada di sekolah, kegiatan di sekolah tuh Bu. Anaknya tuh cucunya itu lagi ngapain itu selalu mantau dari kejauhan. Jadi sebenarnya anak itu perhatian dari kakek dan neneknya itu luar biasa, Bu. Cuma karena terlalu over mungkin ya kakek dan neneknya sehingga kakek dan neneknya juga tidak terlalu percaya penuh kepada sekolah, pada gurunya tuh. Jadi apapun yang dikatakan anak tersebut, salahnya saja dibenarkan. Jadi seolah-olah anaknya sendiri yang benar. Ketika ada pertikaian atau permasalahan dengan temannya, kan dia tuh selalu mencari perhatian tuh Bu. Ketika dia membuat jahil seperti itu. Uh, kalau saya undang kakeknya itu istilahnya tuh nggak percaya lah kalau yang mendahului itu anak-anaknya, ya, cucunya itu. ya. Jadi iya permasalahannya di sini anaknya kurang apa namanya suka jahil tapi orang tuanya mendukung gitu. Jadi anak tersebut punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya menurut saya, Bu. Sebenarnya sih saya juga merasa kasihan ya, Bu. Soalnya kan anak tersebut itu dari kakek neneknya aja tuh luar biasa banget itu untuk memenuhi belajarnya, memenuhi kehidupannya itu sangat luar biasa, Bu. Apalagi untuk dia sekolah tuh istilahnya diada-adain lah untuk anak itu tersebut. Begitu, Bu. Kalau bisa saya Jadi simpulkan berarti itu anak sebenarnya sudah tertangani dengan baik gitu oleh keluarganya walaupun kondisi dengan broken home ya Bu ya. iya. Berarti sejauh ini apa yang Ibu lakukan gitu agar anak tersebut ataukah Ibu sudah melakukan suatu tindakan anak tersebut agar sedikit mengurangi rasa jahilnya mungkin atau rasa gaduhnya. Sejauh ini Ibu sudah melakukan apa Ibu untuk anak tersebut? Iya. Untuk saya sih sebenarnya anak itu kata saya tarafnya ya, Bu. Memang sih setiap anak itu berbeda-beda ya, Bu. Tarafnya anak ini di luar jangkauan kata saya, Bu. Soalnya saya sudah melakukan pendekatan, pendekatan itu kebutuhannya, kebutuhan belajarnya. Anak itu tuh kinestetik bagus nih Bu sebenarnya. Dia kalau sudah melakukan praktek atau diskusi, dia tuh menonjol. Hanya saja itu kejahilannya itu yang tidak bisa di apa namanya ditiadakan apa gitu ya dihentikan. Jadi selalu seperti itu. Jadi langkah saya itu melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak tersebut. Ketika anak tersebut saya apa namanya tegur dengan kata-kata kurang tidak respon, maka saya lakukan pendekatan. Kemarin juga ada segitiga restitusi. Kan kita sudah melakukan keyakinan kelas tuh, Bu. Saya melakukan pendekatan restitusi, coba saya halusi ya namanya, dialusin anak tuh dengan pendekatan restitusi tersebut. Memang dia sangat senang sekali ketika saya kontak langsung kepada anak tersebut face to face gitu, Bu. Senang banget. Cuma hanya beberapa menit nih Bu, anak tersebut itu ulangi lagi. Ketika ngobrol sama saya, iya Bu, terpaksa enggak? Iya, enggak Bu.
ulangi terus. Bahkan sampai hari ini saya belum bisa menemukan anak tersebut itu ada perbaikan, belum ada itu tuh Bu, seperti itu. Jadi anak itu istilahnya memang kata saya di luar jangkauan karena ketika dengan pendekatan tetap tidak ada perubahan, selalu seperti itu. Begitu Bu Un. Iya, dengan pendekatan juga ya. Nah, tadi saya dengar juga Ibu membahas tentang pembelajaran, Ibu simpulkan tadi kinestetik untuk anak tersebut, Ibu. Nah, Betul Bu. sebelumnya pembelajaran kinestetik kepada anak tersebut, apakah sudah Ibu lakukan di kelas untuk anak tersebut atau untuk seluruh kelas itu barangkali Ibu? Terus Ya, strateginya seperti apa Ibu biasanya? iya Bu. Kan kita sudah belajar tuh Bu yang namanya berdiferensiasi ya. Saya memetakan kebutuhan belajarnya anak. Oh ternyata anak itu lebih condong ke kinestetik. Jadi tidak mengelompokkan sih Bu. Hanya saja ketika dia melakukan praktik atau melakukan diskusi itu lebih menonjol daripada dia audio atau visual seperti itu. Jadi strateginya saya harus ketika pembelajaran diskusi itu tidak saya tinggalkan dan saya lebih anak itu lebih menonjol di kinestetik itu Bu. Praktek-praktek seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Oh iya. Iya, setelah melakukan yang Ibu lakukan itu misalkan kayak praktek seperti itu, apakah ada kemajuan Bu? Belum sampai sekarang atau gimana Ibu? Maksudnya ada sedikit kemajuan ke arah gimana gitu bagi anak tersebut? Ya untuk masalah pembelajaran sih ada kemajuan karena dia mau nih Bu. Tapi kalau untuk sikapnya itu masih belum ada perubahan seperti itu Bu. Makanya saya masih ada keganjalan dalam pikiran saya, bagaimana sih caranya ini untuk anak itu. Saya tuh selalu browsing-browsing untuk anak saya yang ini itu, Bu. Seperti itu. Kalau dari segi kolaborasi dengan orang tua, orang tua si anak itu kakeknya ya, tadi kata Ibu, Ya, orang tuanya selalu melindungi gitu ya, atau kakeknya itu iya selalu betul. membela, salahnya juga pun dia tidak merasakan bahwa anak tersebut salah gitu ya. Nah, sejauh ini apakah Ibu sudah saling tatap muka gitu sama bapaknya, dan apa yang sudah Ibu, bicarakan gitu sebelumnya sama bapaknya? Ya, setelah itu saya telusuri latar belakangnya, saya kebutuhan belajarnya juga saya penuhi. Kemudian saya juga strategi yang berikutnya saya itu memanggil kakeknya untuk saling komunikasi. Saya melakukan pendekatan, saya saya melakukan komunikasi dengan hati ke hati karena untuk perkembangan si anak tersebut gitu tuh Bu. Jadi alhamdulillah ada respon yang baik dari bapaknya, tapi untuk sementara sih belum ada perubahan sih Bu. Untuk kedepannya saya ingin tuh kakeknya itu benar-benar percaya sama saya dengan selalu berdiskusi dan konsisten nanti saya lakukan seperti itu. Akan saya lakukan seperti itu, Bu. Akan saya Berarti lakukan setelah diskusi iya bersama betul. kakeknya. Iya Bu ya, memang sedikit sulit kalau menghadapi anak-anak gitu. Nah, Iya, Ibu sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan atau pembelajaran yang dia butuhkan. Langkah selanjutnya Bu, dari strategi selanjutnya atau rencana selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Untuk setidaknya untuk meminimalisir perilakunya yang overthinking gitu, berlebih gitu ya Bu ya? iya.
Langkah saya sih Bu, saya ingin berkolaborasi dengan siswa saya di kelas dengan kesepakatan yang kita pakai, kesepakatan yang kita buat yang kemarin itu Bu. Kita untuk saling menghormati dan menghargai, saya akan selalu menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian untuk kebutuhan belajar anak juga saya selalu terpenuhi dengan dia sukanya seperti ini kinestetik, saya penuhi nanti seperti itu. Dan untuk diskusi sama orang tuanya, saya harapkan tidak akan putus Bu. Seandainya saya apa namanya membutuhkan kakeknya, mudah-mudahan beliau itu mau menerima dengan lapang, berdiskusi dengan konsisten dengan saya tentang perkembangan anak seperti itu. Ya, sudah luar biasa Bu, bagus ya. Strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya adalah berkolaborasi ya Bu dengan anak, membentuk suatu keyakinan dengan berdiskusi ya atau saling kooperatif ya sama wali murid tersebut ya Bu ya. Jadi kita mungkin Ibu Iya, dan Bapaknya bisa saling mengutarakan sebenarnya mungkin anak ini sedang membutuhkan kebutuhan apa ya atau yang sedang diinginkan anak tersebut seperti apa. Lalu rencananya kapan itu Bu mau adakan pertemuan lagi dengan Bapaknya atau apa namanya mengadakan keyakinan kelas kapan tuh bisa dimulai? sebenarnya keyakinan kelas sudah sih Bu, cuma ini untuk anak satu ini saya melakukan diskusi bersama orang tuanya itu dan siswa yang lain itu saya akan lakukan besok dan setiap hari saya lakukan seperti itu sampai anak-anak itu melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan pendekatan, dengan segitiga restitusi, dengan diskusi bersama orang tuanya, saya bisa mengarahkan anak untuk lebih baik lagi, Bu. Ya, insya Allah Bu ya kita sebagai guru ya begitu Bu saling apa namanya Iya, melihat satu sama lain ya tidak memandang hanya satu sudut gitu ya sudah sangat bagus sekali tadi rencana Ibu dan setiap hari juga Ibu lakukan semoga lancar Ibu semoga anak tersebut bisa ada perubahan lalu Bu dengan apa namanya strategi yang akan Ibu lakukan yang di setiap hari itu ya berarti dari kemarin dan seterusnya juga Ibu melakukan itu adakah pihak-pihak atau yang membantu gitu Ibu untuk setidaknya bisa mengatasi anak tersebut gitu Bu. iya. Pihak-pihak Yang dari yang jelasnya sih, Bu, kita tuh harus saling berkolaborasi dengan semua pihak sekolah. Walaupun dengan ini pembelajarannya ada di kelas saya, tapi dengan berkolaborasi, dengan sharing dengan teman-teman, dengan Bapak Kepala Sekolah, dan dengan siswa juga, dengan orang tua juga itu sangat diperlukan untuk saya merencanakan selanjutnya, Bu. iya dengan kepala sekolah ya Bu ya seperti apa Bu apa namanya berkolaborasi dengan kepala sekolahnya bisa Ibu jelaskan? Ya, mungkin dengan sharing, Bu, dengan sharing nanti kita dengan sharing kan kita bisa melakukan bersama-sama atas permasalahan tersebut. Betul, baik ya Bu ya. Semoga ada solusi. Bapak sekolah juga, kepala sekolah bisa memahami juga dapat merespon dengan baik gitu. Kan kata kita semua semuanya adalah untuk murid. Gimana Ibu? Apakah eh, yang Ibu rasakan sekarang ini? Alhamdulillah Bu, lega banget. Terima kasih ya Bu Un sudah mau mendengarkan saya, curhatan saya. Terima kasih sekali waktunya Ibu. Iya Ibu, alhamdulillah saya juga bisa senang sekali mendengarkan setiap perkataan Ibu, curhatan Ibu. Jadi ini juga sebenarnya saya alami juga gitu ya, dan banyak juga yang mengalami. Jadi semoga dengan strategi-strategi yang Ibu maksud ya rencanakan dan dilaksanakan dapat mengatasi anak-anak atau yang seperti Ibu katakan tadi tentang
over ya, perlakuannya over, kelakuannya yang sangat over, jahil dan lain-lain, bisa teratasi Bu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali. Sama-sama Ibu, ayo kita mau makan dulu atau kemana Ibu biar lebih refreshing gitu. Oke Bu, makasih Bu Un. Ayo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat beraktivitas lagi Bu Yus. Assalamualaikum Bu Un. Selamat Waalaikumsalam Bu siang Bu. Yus. Siang Lagi Bu, ngapain Bu? ini panas banget lagi ngadem Bu. Lagi santai saja ya Bu. Ya sejauh ini masih santai saja Bu, masih Kalau lagi sedikit santai boleh ada. dong kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Un. Oh, boleh banget Bu. Sebenarnya juga saya butuh orang Bu untuk diajak ngobrol dengan saya karena saya akhir-akhir ini saya merasa sedikit apa ada ganjalan di pikiran gitu Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu Un karena sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Tapi kemarin itu kalau nggak salah ya kemarin saya lihat Bu Un di ruang BK sendirian. Kelihatannya tuh ada rasa bingung atau gelisah itu gimana Bu Un? Apa kelihatannya tuh ada yang difikirkan sama Bu Un? Ya betul banget Bu. Saya sebenarnya kalau lagi punya masalah cenderung diem gitu. Jadi lebih ke menyendiri. Bagaimana gitu apa namanya untuk meluang apa namanya mencurhat tapi alhamdulillahnya Ibu Yusnya juga melihat kondisi saya seperti itu. Jadi sekalian saya ngomong sama Bu Yus. Sebenarnya saya punya permasalahan Bu Yus. Dengan senang hati Di Bu Un. Semoga nanti dengan curhatan kita, ngobrol-ngobrol kita itu bisa mencerahkan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. ya amin amin Bu. Ya betul. Kalau Saya boleh kan di tahu, sini ya Bu ya. ya kalau boleh tahu apa yang sedang Ibu Un pikirkan? Ya Bu, sebelumnya saya terima kasih sekali ya Bu ya. Sebelumnya saya minta izin juga, saya ingin curhat ke Ibu gitu ya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Ibu juga gitu karena mungkin mendengarkan Bu. curhat aku mungkin lebih agak lama gitu ya Bu Yus. Hmm. Ya, saya tuh kan di sekolah saya masih ada anak-anak yang belum bisa baca tuh Bu. Nah, kebetulan Ya. tim kita itu bukan rekan-rekan guru dari kita itu pernah melakukan atau membentuk suatu kegiatan kumpulan dari guru-guru yang peduli terhadap anak-anak yang tidak bisa membaca Ibu. Nah, kita itu sebutlah kegiatan itu kita namai dengan kegiatan klinik baca, di mana kegiatan itu adalah untuk melatih anak-anak yang tadinya belum lancar membaca jadi melancar membaca gitu. Sudah berjalan sekitar 1 tahunan Bu. Nah, tapi akhir-akhir ini kok kegiatannya semakin menurun gitu Bu. Menurun dalam artian belum ada tindakan lagi setelah lepas liburan tadi itu yang saya rasakan tuh belum ada gerakan lagi gitu. Nah ini menjadi kegelisahan saya bagaimana saya apa namanya mendobrak lagi gitu semangat para teman-teman pendamping dari guru apa namanya pendamping dari klinik baca itu agar berjalan lagi kegiatannya seperti semula gitu Bu. Jadi ini permasalahannya Ibu lagi khawatir nih tentang klinik baca yang sudah terprogram 1 tahun ya, ya Ibu ya. Karena sedang mengalami penurunan seperti itu Bu tentang programnya. Tim tim pendampingnya sedang kurang aktif ya seperti itu. Lantas apa yang Ibu khawatirkan? Sedangkan itu kan klinik baca itu sangat bagus loh Bu, sangat positif. Kenapa? Apa yang Ibu khawatirkan? Iya betul Ibu. Yang saya khawatirkan emang Bu betul. Klinik baca ini adalah seperti apa namanya tujuan kita di awal gitu ya untuk mengentas murid-murid yang masih belum bisa lancar membaca. Loh kenapa gitu separuh perjalanan baru awal-awal perjalanan kok malah menurun gitu. Dan yang saya khawatirkan juga takutnya ini jadi
nggak ada gitu. Jadi takutnya malah off gitu. Nah, yang saya khawatirkan seperti itu. Nah, saya juga bingung, Bu. Bingungnya karena saya itu tidak mempunyai wewenang gitu ya. Maksudnya karena di dalam tim pendamping itu klinik baca itu tidak ada yang namanya ketua, tidak ada yang namanya pokoknya pengurusnya lah. Kita berjalan secara mengalir aja gitu, Bu. Nah, dari situ kalau misalkan ada ketua mah kan enak gitu untuk ngomongnya gitu. Misalkan ini gerakan nih kita digerakin lagi gitu. Nah, saya di situ kan juga sama sebagai tim pendamping. Cuman yang saya inginkan itu ayolah kita bergerak lagi. Tapi saya untuk memulai ngomongnya tuh agak bingung, Bu. Takut dikira nanti memaksa atau seperti apa gitu, Bu, pandangan ke para guru yang lain. Jadi khawatirnya saya seperti itu, saya bingung mau memulainya dari mana dulu. Jadi Ibu khawatir tentang takut disangka seperti apa gitu ya Bu ya. Terus Betul, untuk Ibu. untuk supaya Ibu tidak khawatir lagi untuk melakukan program seperti itu, bagaimana apa yang Ibu lakukan? Supaya Ibu tidak terlalu khawatir terus sehingga program yang Ibu lakukan tadi bisa dilaksanakan kembali di sekolah Ibu. Sebenarnya sih Bu, saya tuh punya suatu apa namanya kayak planning gitu. Saya pengen memperbaiki dari cara sistemnya yang mungkin dulu masih biasa aja. Jadi saya pengen anak itu walaupun belajar tapi dia menarik gitu Bu. Jadi saya ke anak dari anak dulu, tapi saya tuh lebih kepada ke yang mau menggerakkannya dulu. Jadi mungkin saya pengen ngasih motivasi dulu sebenarnya sama guru-guru pendampingnya, motivasi yuk kita balik lagi ke tujuan awal gitu. Mungkin nanti dengan cara saya beranikan diri gitu untuk ngobrol apa namanya bertemu mengumpulkan lagi tim pendamping dan ngobrol tujuan awal kita seperti apa, kita memotivasi kepada tim pendamping, ngobrol, diskusi dan terprogram gitu. Baiknya gimana kegiatannya, kapan dimulai laginya gitu. Atau bagaimana perencanaannya, penyusunannya seperti apa. Seperti Bu yang saya punya ide atau saya yang inginkan sekarang-sekarang ini seperti itu, Bu. Ya mudah-mudahan aja dengan saya mempunyai itu direspon baik gitu Bu oleh tim pendamping dari klinik baca itu, Bu. Luar biasa sebenarnya sih Bu itu udah kegiatannya terperinci ya. Menurut Ibu itu eh, untuk komunikasi ada media enggak untuk komunikasi supaya Ibu dengan tim pendamping Ibu itu bisa melaksanakan kembali program klinik baca itu Bu? Agar itu tuh ada media, tidak ada media untuk berkomunikasi supaya selalu selalu apa namanya ke klinik baca itu selalu aktif gitu, tidak menurun lagi keaktifannya. Sebenarnya ada Bu, kita tuh WA group gitu. Ya mungkin dari situ kali ya Bu ya, saya harus memulai dari situ pembahasan awalnya atau ibaratnya kalau informasi awalnya di situ dari grup. Mungkin saya izin ya dengan kerendahan hati saya tidak menjadi ketua juga di situ atau yang dipikirkan oleh Betul. otak saya gitu. Saya takutnya seperti itu. Jadi oh ya, sebenarnya saya tuh kenapa nggak dimulai dari situ Bu ya? Sebenarnya kita ada WA group. Nah, WA group itu mungkin akan saya pakai untuk memulai pembicaraan saya dan maksud hati saya kepada tim-tim pendamping agar bisa memulainya lagi gitu dengan membahas sementara di WA group lalu kita mungkin bertemu mengatur jadwal di on air gitu atau di realitanya gitu. Strateginya sih sudah bagus ini Bu, dengan berkomunikasi ada WA grupnya ya Bu, seperti itu. Terus Ibu juga tadi mau menyusun apa struktur biar lebih terarah lagi itu ya Bu, susunan itunya ada ketuanya, ada seperti itu. Lanjut. Terus Ibu Un untuk komitmennya seperti apa? Untuk Komitmen melakukan saya nanti komitmen kapan akan itu akan ya akan melakukan aksi itu besok hari dimulainya dengan besok hari membuat jadwal di ruang grup dan nanti saya akan meminta bantuan juga dari tim pendamping yang lain yang bersedia
untuk membantu saya melakukan pertemuan. Kira-kira siapa Bu yang mau membantu Ya, Ibu tentang komitmen ada salah Ibu? satu teman saya yang dan saya terutamanya saya pasti konsultasi dulu kepada kepala sekolah, dan ada rekan-rekan saya yang nanti akan membantu saya dalam mengatur atau membuat perencanaan untuk besok. Luar biasa itu Bu, Ibu, strateginya, komitmennya luar biasa. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Semoga klinik baca Ibu bisa lebih aktif lagi. Terima Amin. kasih Terima Bu, kasih Busya sudah sudah kita mendengarkan sudah curhat saya. ngobrol-ngobrol. Iya, Sehat selalu terima Bu kasih Bu Yun. Un. Assalamualaikum Bu Un. Salam. Waalaikumsalam Bu Yus.